Shalom, perkenalkan nama saya Elmina Febri Iola Nenggolan dengan NIM 210104042. Di sini saya akan menjawab soal UTS pada mata kuliah Manajemen Praktek Pendidikan dan Pelatihan dengan dosen pengampu Ibu Marina Letarana Beban MPD. Selamat menyaksikan. Baik, poin yang pertama yang ingin saya bahas adalah mengenai implementasi fungsi manajemen pada kegiatan pendidikan dan pelatihan. Nah, seperti yang kita ketahui, ada 4 fungsi manajemen, di mana fungsi yang pertama adalah perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pelaksanaan, dan yang ketiga evaluasi. Nah, yang pertama adalah perencanaan. Dalam fungsi perencanaan ini ditetapkan mengenai identifikasi tujuan. Langkah pertama yang harus diambil dalam mengidentifikasi tujuan pendidikan dan pelatihan adalah menetapkan apa yang menjadi tujuan dari pelaksanaan diklat tersebut dan hal apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan diklat tersebut. Setelah mengidentifikasi tujuan, maka akan ada penyusunan program. Dalam penyusunan program ini, maka disusun memperhatikan sesuai dengan kebutuhan peserta pendidikan dan pelatihan. Penyusunan program ini juga berdasarkan mengenai metode mengajar yang akan digunakan dalam diklat, sumber-sumber daya yang akan dibutuhkan dalam diklat tersebut. Setelah adanya penyusunan program, maka akan dilaksanakan penetapan rencana tindakan. Dalam penetapan rencana tindakan ini akan dibuat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, termasuk adanya jadwal kegiatan, alokasi sumber daya yang akan digunakan, dan juga strategi pengajar yang akan digunakan dalam kegiatan tersebut. Contohnya, sebuah sekolah merencanakan pelatihan terhadap guru tentang penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran, maka mereka dapat menetapkan tujuan untuk meningkatkan keterampilan teknologi guru dan menyusun program pelatihan yang mencakup seperti workshop, pelatihan online, dan juga sesi monitoring. Fungsi yang kedua adalah fungsi pengorganisasian, di mana dalam fungsi pengorganisasian ini akan ditentukan struktur organisasi ataupun job description ataupun pekerjaan agar memastikan tugas dan tanggung jawab dari berbagai pihak atau berbagai orang yang terlibat dalam diklat tersebut dapat berjalan dengan baik atau dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam pengorganisasian ini juga dibutuhkan alokasi sumber daya yang sesuai dengan yang akan dialokasikan dalam pelaksanaan diklat. Dalam pengorganisasian juga dibutuhkan atau dibahas mengenai pembentukan tim, di mana tim atau kelompok kerja dibentuk dalam diklat dengan anggota-anggota yang memiliki keterampilan atau pengetahuan yang sesuai dengan yang dibutuhkan atau yang sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Contohnya, dalam pelaksanaan pelatihan teknologi, sebuah tim kerja yang dibentuk adalah orang-orang ataupun staf yang menguasai teknologi atau yang ahli dalam bidang teknologi dan juga dapat menguasai dalam bidang teknologi agar dapat bekerja ataupun melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dan yang ketiga adalah fungsi pelaksanaan. Dalam pelaksanaan ini merupakan implementasi ataupun pelaksanaan dari kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan ataupun yang sebelumnya telah diorganisasikan. Dalam implementasi program ini, maka program pendidikan dan pelatihan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang tersusun, dan juga dalam pengelolaan kegiatan ini maka akan ada pengawasan peserta dan juga pemantauan kegiatan kemajuan yang dilakukan secara teratur. Contohnya, selama pelatihan, instruktur menggunakan kombinasi presentasi, studi kasus, dan juga praktik langsung untuk mengajarkan keterampilan mengenai teknologi kepada guru-guru yang ikut pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Dan tahap yang terakhir adalah tahap evaluasi. Dalam tahap evaluasi ini adalah melihat ataupun mengukur sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam tahap perencanaan dapat dicapai. Dalam tahap evaluasi ini juga dilihat mengenai kinerja peserta dan juga efektivitas program yang dievaluasi dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Bisa melalui analisis data. Hasil analisis data dikumpulkan selama pelaksanaan program, kemudian dianalisis untuk kemudian dievaluasi keberhasilannya sejauh mana dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Perbaikan dan penyesuaian dapat dilaksanakan dalam evaluasi ini. Untuk perbaikannya dapat dilakukan setelah
melihat sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dicapai. Baik, poin kedua adalah cara melakukan analisis kebutuhan sebagai tahap awal dalam perencanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Analisis kebutuhan merupakan langkah kunci ataupun langkah awal dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, karena dalam analisis kebutuhan ini kita mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dari peserta diklat dan apa yang menjadi tujuan dari diklat tersebut. Nah, tahap-tahap dalam melakukan analisis kebutuhan ada 8 yang akan saya jelaskan, di mana yang pertama adalah identifikasi tujuan. Dalam identifikasi tujuan ini, kita harus menentukan tujuan dari kegiatan pendidikan ataupun pelatihan yang akan kita laksanakan, atau hal apa yang akan dicapai oleh diklat tersebut. Setelah identifikasi tujuan ini, yang kedua adalah identifikasi sasaran. Kita harus terlebih dahulu mengenali audiens ataupun calon peserta diklat untuk kita dapat mengikuti pelatihan, atau apa kebutuhan dari peserta diklat yang paling urgent atau yang paling penting. Dan yang ketiga adalah mengumpulkan data. Dalam pengumpulan data ini, kita bisa melakukannya melalui survei, wawancara, ataupun observasi langsung kepada calon peserta diklat kita dalam hal untuk mengumpulkan informasi tentang kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan oleh mereka. Ini juga mencakup keterampilan yang diperlukan, pengetahuan yang kurang, ataupun masalah yang ingin dipecahkan dalam sebuah organisasi yang akan dilaksanakan diklat. Setelah mengumpulkan data ini, tahap keempat adalah analisis data. Dari hasil yang telah kita dapatkan, atau dari hasil jawaban, ataupun hasil yang kita dapatkan di lapangan, maka kita akan dapat menganalisis data dari yang telah kita lihat di lapangan ataupun dari hasil tersebut. Maka kita dapat melihat apa yang menjadi prioritas dari calon peserta diklat kita, hal apa yang paling urgent ataupun hal apa yang paling dibutuhkan dari peserta diklat tersebut. Yang selanjutnya adalah identifikasi kesenjangan. Dalam identifikasi kesenjangan ini, kita harus membandingkan keterampilan pengetahuan yang sebelumnya dimiliki oleh peserta diklat dan yang seharusnya dimiliki oleh peserta tersebut. Kita harus membandingkan kemampuan yang saat ini dimiliki oleh peserta diklat dengan kemampuan yang seharusnya dimiliki. Maka dari situ kita akan melihat kesenjangan atau hal apa yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan diklat. Dan juga yang selanjutnya adalah prioritas kebutuhan. Tentunya dalam melihat analisis kebutuhan ini pasti ada beberapa kebutuhan yang berbeda dari setiap peserta. Maka kita harus melihat prioritas ataupun hal apa yang paling penting atau hal apa yang paling sangat prioritas dalam kebutuhan yang paling penting ataupun mendesak yang akan dilaksanakan atau ditangani dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan tersebut. Nah, setelah melakukan prioritas kebutuhan ini, langkah ketujuh adalah menentukan solusi. Dalam penentuan solusi ini, kita harus memilih pendekatan ataupun strategi yang tepat untuk mengatasi kebutuhan yang telah kita identifikasi tadi. Ini bisa mencakup penyusunan pengembangan materi pelatihan ataupun pengaturan pelatihan khusus. Nah, langkah terakhir adalah rencana kegiatan. Setelah tadi melakukan penentuan solusi, maka kita dapat membuat rencana tindakan. Buatlah rencana detail untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan termasuk jadwal, materi, ataupun metode dalam pelaksanaan evaluasi. Dengan melakukan ke-8 tahap analisis kebutuhan yang telah saya jelaskan tadi, maka dapat memastikan bahwa kegiatan pendidikan dan pelatihan yang akan direncanakan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan peserta dan juga akan berjalan efektif dan efisien. Poin yang ketiga adalah mengenai analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan oleh kelompok kami terhadap guru-guru SD di Kecamatan Pangaribuan. Analisis kebutuhan dimulai dengan tahap perencanaan, di mana dalam tahap pelaksanaan perencanaan ini, di mana kuesioner kami susun dengan mempertimbangkan aspek-aspek penting dalam pendidikan seperti penguasaan materi guru, penguasaan manajemen kelas guru, dan juga penguasaan penggunaan teknologi dalam pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Kuesioner kemudian kami susun setelah berdasarkan ketiga hal tersebut, di mana kuesioner kemudian kami sebarkan kepada guru-guru di SD Kecamatan Pangaribuan melalui WhatsApp, yang kemudian guru-guru tersebut mengisi kuesioner melalui Google Form ataupun mengenai online. Nah, setelah semua data terkumpul, setelah guru-guru mengisi kuesioner yang telah dibagikan, maka dilakukan analisis untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas ataupun kebutuhan yang paling urgent yang dibutuhkan oleh guru.
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh kelompok kami, temuan khusus mengungkapkan bahwa beberapa poin penting terkait persiapan dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Guru perlu mempersiapkan materi pembelajaran dengan mempertimbangkan penggunaan teknologi, melakukan evaluasi pemahaman siswa secara sistematis, dan juga menyadari pentingnya pelatihan tambahan dalam penggunaan teknologi untuk menunjang proses pembelajaran di kelas, dan mengelola kelas dengan efektif untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Dari hasil analisis tersebut, kelompok kami merencanakan kegiatan diklat yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penggunaan teknologi guru yang berfokus pada integrasi teknologi dalam pembelajaran. Kegiatan tersebut akan berfokus pada persiapan guru dalam pelaksanaan pembelajaran serta memberikan pelatihan tambahan kepada guru-guru yang membutuhkan. Peserta akan terlibat aktif dalam kegiatan diklat dengan menggunakan berbagai alat dan juga aplikasi teknologi, serta mendapatkan bimbingan langsung dari narasumber yang berpengalaman dan juga terampil dalam bidang teknologi pembelajaran. Evaluasi kegiatan diklat akan dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan diklat tersebut. Ini mencakup tes pengetahuan sebelum dan sesudah diklat kepada Bapak dan Ibu guru di SD Kecamatan Pangaribuan. Dengan demikian, melalui analisis kebutuhan kegiatan diklat tersebut diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan guru dalam penggunaan teknologi secara efektif dalam proses pembelajaran sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif bagi siswa. Poin keempat yang akan saya bahas adalah mengenai isi dokumen proposal ataupun TOR kegiatan pendidikan dan pelatihan yang telah disusun oleh kelompok kami. TOR yang telah kami susun merinci pada rencana pelaksanaan kegiatan pendidikan pelatihan mengenai penggunaan teknologi dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan pada Senin 17 Maret 2024 di SD Kecamatan Pangaribuan. Acara ini akan dipimpin oleh Bapak Panjaitan. Dan juga tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kemampuan guru dalam penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran, melatih para guru untuk menetapkan teknologi dalam pembelajaran, dan yang terakhir adalah meningkatkan kompetensi ataupun keterampilan yang dimiliki oleh guru-guru dalam penggunaan teknologi. Karena sebelumnya kami telah melakukan analisis kebutuhan dan pendidikan dan pelatihan yang diperlukan oleh guru di SD Kecamatan Pangaribuan adalah mengenai penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, peserta kegiatan adalah tenaga pendidik ataupun guru-guru di Kecamatan Pangaribuan, guru SD di Kecamatan Pangaribuan. Biaya kegiatan akan ditanggung oleh kepala sekolah dan juga dari kontribusi panitia. Rincian biaya mencakup kontribusi panitia, pembelian spanduk, penyediaan snack, dan juga minuman yang berkisar sekitaran 1.500.000. Agenda kegiatan telah dirinci mulai dari kata pembuka ataupun sambutan dari MC, kebaktian singkat, hingga penyampaian materi oleh narasumber, dan juga adanya sesi tanya jawab yang kemudian akan dilanjutkan dengan sesi diskusi, pengisian lembar evaluasi oleh peserta. Acara akan ditutup dengan penyampaian kesimpulan dan juga foto bersama. Peran dan tugas panitia telah ditentukan dengan jelas sesuai job description tersebut yang telah dibuat dalam TOR. Nah, setiap anggota panitia memiliki tanggung jawab spesifik dalam mempersiapkan dan menjalankan acara tersebut. Poin kelima ataupun yang terakhir yang akan saya bahas adalah beberapa kendala yang mungkin dapat terjadi dalam kegiatan manajemen diklat yang telah direncanakan di TOR kami sebelumnya, yaitu yang pertama adalah keterlambatan ataupun kegagalan teknis. Kemungkinan terjadi keterlambatan dalam persiapan teknis seperti pemilihan lokasi, pengadaan peralatan, ataupun masalah teknis seperti pemadaman listrik yang berada di luar kendala kami. Alternatif solusi dari kelompok kami adalah membuat checklist yang rinci untuk persiapan teknis, mulai dari persiapan peralatan hingga backup rencana jika terjadi kegagalan teknis ataupun rencana kedua jika terjadi kegagalan tersebut. Untuk pemadaman listrik, kami akan menyewa generator listrik atau mencari lokasi cadangan jika diperlukan. Permasalahan yang kedua adalah kurangnya partisipasi dari peserta. Ada kemungkinan bahwa jumlah peserta tidak sesuai dengan yang telah direncanakan atau beberapa peserta mungkin tidak hadir dengan beberapa alasan tertentu.
Nah, alternatif solusi yang kami berikan adalah melakukan promosi lebih lanjut untuk meningkatkan partisipasi peserta, serta menyediakan insentif atau sertifikat bagi peserta yang hadir. Jika jumlah peserta lebih sedikit dari yang diharapkan ataupun yang ada di daftar sebelumnya, maka dapat disesuaikan mengatur ulang ruang ataupun sumber daya yang tersedia. Yang ketiga adalah masalah keuangan. Ada kemungkinan biaya kegiatan melebihi anggaran yang telah sebelumnya kami tetapkan, ataupun keterlambatan dalam pembayaran. Alternatif solusi dari kami adalah memantau pengeluaran secara berkala dan melakukan pemantauan terhadap anggaran. Jika biaya melebihi anggaran, maka dapat mencari alternatif untuk mengurangi pengeluaran seperti mengurangi atau mengubah jenis makanan yang akan disediakan dalam kegiatan diklat. Selain itu, jika ada keterlambatan pembayaran, bisa dicoba untuk bernegosiasi dengan pemasok ataupun mencari sumber dana tambahan dari orang lain. Dan juga yang keempat adalah mungkin masalah komunikasi. Komunikasi yang tidak efektif antara anggota panitia dapat menyebabkan kesalahpahaman ataupun keterlambatan dalam pelaksanaan tugas. Nah, alternatif solusi yang dapat diberikan adalah memastikan saluran komunikasi yang jelas ataupun terbuka dari setiap panitia melalui pertemuan rutin yang akan dilaksanakan. Selain itu, juga penting untuk membuat dokumentasi tertulis tentang poin-poin yang telah dibahas dalam pertemuan tersebut untuk mengenai tugas dan tanggung jawab anggota untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik. Dengan mengantisipasi kendala-kendala tersebut dan menyediakan solusi, maka diharapkan manajemen pendidikan dan pelatihan dapat berjalan dengan lancar dan sukses sesuai dengan rencana yang disusun. Baiklah, sekian poin yang dapat saya paparkan. Sekian dan terima kasih.